waktu itu sama anak Raksmes yang dapat hate komennya begitu banyak banget yang akhirnya bikin kita juga drop pada saat itu gitu. Oke, Mas Rafael, boleh diceritain nggak sih, ini kan bisa dibilang film yang bergenre bullying gitu ya. Katanya sempat mendapatkan bullying juga. Mungkin seperti apa sih, dan pesannya dalam film ini tuh sama nggak sih seperti yang dirasakan? Kebetulan memang yang aku belum, maksudnya baru-baru ini yang memang ter-highlight dalam pikiranku ya cyberbullying ketika aku waktu itu sama anak Raksmes yang dapat hate komennya begitu banyak banget yang akhirnya bikin kita juga drop pada saat itu gitu. Dan ternyata memang sebenarnya cyberbullying tuh kata-katanya lebih pedes banget daripada memang yang bullying secara langsung. Mungkin kalau bullying secara langsung ada kekerasan, tapi ini lebih ke psikis mental kitanya aja yang kena gitu, dikata-katain gitu. Bukan kita doang, tapi orang tua sampai keluarga pun juga ke bawah-bawah. Jadi memang ketika baca sinopsis di sini kebetulan relate gitu sama apa yang pernah aku alami. Jadi aku memang tertantang untuk main di film ini gitu. Karena ini juga genre film yang baru buat aku, dan pada saat itu juga banyaklah challenge-nya ketika aku harus merubah karakter aku menjadi anak sekolah gitu. Padahal saat itu aku sudah tidak sekolah lagi, dan waktu itu pun juga bertepatan dengan syuting film lain juga. Jadi waktu syuting film Teman Tidur ini aku ada 2 film yang syuting bertepatan samaan, jadi kita harus kejar-kejaran waktu, curi-curi waktu untuk bagi waktu ke 2 lokasi ini. Jadi seru lah. Oke, bisa dibilang ini kan ada sebab ada akibat. Mungkin sampai sekarang ada dampak nggak sih buat Rafael sendiri tentang bullying itu sendiri? Kalau dampak, puji Tuhannya untuk saat ini sih aku udah tahu cara menyikapi mereka tuh seperti apa gitu. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang aku sudah alami ketika aku dibully, dapat cyberbullying itu harus seperti apa gitu. Karena itu tadi yang aku bilang di dalam, kalau kita sekarang fokus sama orang yang ngebully kita, kita pasti akan stuck di situ-situ aja. Kita akan kepikiran terus, oh kenapa ya orang lain bilang kayak gini, oh apakah aku tuh seperti ini, apakah aku kurang ini kurang itu. Tapi ketika kita switch cara pandang kita, mungkin biarlah orang-orang yang berkomen negatif di sosial media atau dimanapun, tapi kita tetap fokus ke apa yang lagi kita pengen kerjain. Itu lebih work sih menurut aku. Itu yang sudah kita jalani pada saat tahun 2011 waktu itu smash juga ya. Dengan banyaknya bullying, dengan banyaknya hate comment, ternyata positifnya kita semakin dikenal sama orang, dan kita semakin tapi ketika fokus kita berubah kepada pekerjaan kita, apa yang kita mau buat, akhirnya membuahkan prestasi gitu. Saat itu juga jadi yang ngomong-ngomong jelek tuh bisa diem mulutnya gitu, dengan prestasi-prestasi yang kita buktikan saat itu. Berarti bisa dibilang udah mengerti dong antisipasinya kayak gimana untuk gitu. saat ini ya, jadi kalau mereka tuh, kalau misalnya kita tanggepin, mereka tuh seneng gitu. Akhirnya kita kan jadi terpancing gitu. Kalau aku sih sekarang ya, kalau misalnya ada yang sangat mengganggu, aku hapus komen. Tapi kalau misalnya yang ya udah, kadang-kadang aku kalau misalnya posting apapun itu aku jarang untuk melihat komen. Paling setelah posting 5 menit setelah posting aku lihat komen, tapi setelahnya ya udah aku biarin aja gitu. Kalau menurut kamu tentang perundungan yang bisa dibilang sangat banyak ya, apalagi di sekolah gitu kan ya, seperti apa sih kamu melihatnya? Sebenarnya itu balik lagi ke lingkungannya si orang yang membuli ini sih. Jadi memang mungkin dia di rumahnya dia mendapatkan perlakuan seperti itu, apa dia lakukan di sekolah, atau mungkin dia juga butuh perhatian supaya punya banyak teman, akhirnya dia melakukan hal seperti itu. Banyak aspek di mana yang akhirnya seseorang melakukan perundungan itu, sedangkan tidak memikirkan dampak dari perundungan itu seperti apa. Jadi lebih ke selfish aja gitu. Jadi dia mencari aman dirinya sendiri, tidak memikirkan dampaknya seperti apa, yang akhirnya merugikan orang yang membuli juga. Itu sih kayaknya dari faktor pengaruh lingkungan juga sih. Oke, sedikit dong